Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Abah Haji Agung sekeluarga, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Ibu Warno, para ustadz, para pimpinan dan karyawan perusahaan Afko, para santri Pondok Pesantren Safinatul Huda, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ada yang bawa kitab. Kitabnya di mana kitabnya? Halo, Angge disimak kitabnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, diberikan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mengikuti pengajian rutin kitab Bulughul Maram setiap Rabu malam Kamis. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam mengikuti pengajian di Masjid Ibu Warno ini, baik pengajian setiap hari Rabu malam Senin atau pengajian-pengajian lainnya yang diadakan rutin di masjid ini, mudah-mudahan menjadi jalan kita dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena sebagaimana yang sering kita dengar, bahwa orang yang mencari ilmu, orang yang berada di majelis ilmu itu, di dalam hadis Rasulullah disebutkan sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah menjamin akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu itu untuk jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keistiqomahan kita dalam mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan di Masjid Bu Warno ini menjadi jalan kita dimudahkan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau lebih-lebih nanti pada hari kiamat, di mana semua hamba-hamba Allah ini hanya mengharapkan satu-satunya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Jadi syafaat yang paling besar ini adalah dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari bersama-sama kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi harapan kita semuanya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis yang akan kita baca melanjutkan hadis dalam bab sholat berjamaah. Terakhir kemarin halaman 88 hadis nomor 3 yang menjelaskan tentang sikap orang-orang munafik dalam melaksanakan sholat berjamaah. Disebutkan oleh Rasulullah bahwa orang-orang munafik ini merasa berat ketika melaksanakan ibadah sholat, terlebih ibadah sholat isya dan ibadah sholat subuh. Asqalus sholati alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Semua sholat bagi orang munafik ini terasa berat, tetapi yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh, apalagi berjamaah di masjid. Maka Rasulullah kemudian menggambarkan, jadi mengilustrasikan, seandainya pahala sholat itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang merasa berat ketika akan melakukan ibadah sholat itu, maka pasti mereka akan mendatangi sholat berjamaah itu meskipun mereka datang untuk mengikuti sholat berjamaah itu dengan cara merangkak. Gak bisa berjalan dengan kaki mereka, tapi karena pahala itu diperlihatkan oleh Allah, maka semangat untuk mengikuti, untuk mendapatkan pahala yang disediakan oleh Allah ini sangat besar. Sehingga meskipun dengan cara merangkak, mereka orang-orang munafik itu pasti akan mendatanginya. Bahasa Rasulullah ini seandainya karena pahala itu tidak ditampakkan, pahala itu disembunyikan, tetapi yakin adanya, maka orang-orang yang beriman tidak perlu menunggu bukti ditampakkan pahala oleh Allah, tetapi sudah bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari bahwa semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Itu yang sudah menjadikan mereka orang-orang yang beriman itu sangat percaya dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman inilah yang paling utama ya, dan iman inilah yang menjadikan seseorang itu merasakan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka semakin sempurna iman seseorang, semakin mudah dia melaksanakan perintah Allah dan semakin mudah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan hadis ini, wa anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, ata an-nabiyya rajulun a'ma. Ata mendatangi an-nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, orang laki-laki yang buta. Disebutkan di dalam keterangan di bawah itu, yang di bawah garis, ar-rajulul a'ma huwa ibnu ummi maktum. Yang dimaksud dalam hadis ini seorang laki-laki yang menemui Rasulullah, yang orang laki-laki ini adalah orang buta, itu namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Itu orang laki-laki buta, sahabat Rasulullah yang matanya tidak melihat. Itu suatu ketika datang kepada Rasulullah dan kemudian faqala, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
innahu laisali qaidun yakuduni ilal masjid. Kami ini Rasulullah tidak mempunyai seorang penuntun yang menuntun saya berangkat ke masjid. Ini diceritakan di dalam syarahnya hadis ini. Yang dimaksudkan oleh sahabat Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah ketika sholat subuh, di mana saat itu tentu belum seperti sekarang ini, ya, di mana malam itu hampir tidak ada bedanya dengan siang. Jalan-jalan sudah terang semuanya, di masjid juga sudah terang seperti ini. Tapi kita membayangkan zaman sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang ketika bertanya kepada Rasulullah itu kondisi masih belum seperti sekarang ini. Jangankan zaman itu, zaman saya kecil saja listrik di Mayangan belum ada. Tidak tahu di Mojokerto ini sudah ada apa belum. Menangi belum ada listrik. Menangi jadi ngaji pakai obor itu, ya, ngaji pakai obor. Sekarang ngaji pakai obor nggak kelihatan. Kalau dulu waktu kecil ngaji ya pakai obor itu, ya. Jadi obat nyamuknya bukan obat nyamuk cap 3 roda, obat nyamuknya cap ontel, ya. Ontel itu jadi kembangi nangka itu lah, kembangi apa kluwe, ya ontel. Jadi belu etok sing akeh. Tapi lamuke ya pancet banyak. Jadi bayangkan zaman, apalagi masjid pada waktu itu juga tidak seperti sekarang ini yang sudah berupa bangunan yang sangat bagus. Masjid zaman Kanjeng Nabi itu hanya sebidang tanah yang dibatasi dengan parit, dibatasi dengan juglangan. Wong Jawa ngarani juglangan. Saya mau ngomong Jawa ini, santri-santri ada yang nggak dari Jawa, khawatir nggak paham. Hanya dibatasi dengan juglangan, dengan parit. Atapnya pun seadanya. Itu pun jika ada atapnya, tapi banyak di antara masjid-masjid yang ada pada zaman Rasulullah itu yang tidak pakai atap. Jadi hanya ada batas, ya, parit gitu saja. Maka sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini tidak punya penuntun yang menuntun saya berangkat ke masjid. Itu salat subuh gelap, ya, farahhasalahu. Maka kemudian Rasulullah memberikan keringanan kepada sahabat Abdullah bin Maktum. Ya sudah, kalau begitu kamu salat subuhnya di rumah, tidak apa-apa, ya, kalau nggak ada yang menuntun kamu ke masjid. Tapi falamma walla, ketika sahabat Ibnu Ummi Maktum ini berpaling dari Rasulullah, ketika pamitan, tiba-tiba kemudian da'a Rasulullah memanggil kepada sahabat Ibnu Ummi Maktum ini. Ketika berpaling dipanggil lagi, hei Ummi Maktum, kesini kamu. Dipanggil lagi, padahal sudah pamitan, sudah seneng. Ketika dipanggil lagi, sahabat Ibnu Ummi Maktum ini datang lagi kepada Rasulullah. Kemudian ketika sudah dekat kepada Rasulullah ditanya, faqala hal tasma'un nida'a bis shalah? Hal tasma'u, apakah kamu mendengar an-nida'a, panggilan bis sholati, adzan, panggilan salat yaitu adzan? Ditanya Ummi Maktum, kamu dengar enggak adzan? Dijawab oleh Ibnu Ummi Maktum, qala na'am. Iya Rasulullah, kami mendengarkan. Maka qala, bersabda Rasulullah, fa'ajib, kalau begitu penuhilah panggilan adzan itu. Berarti diperintahkan oleh Rasulullah untuk sholat di masjid, termasuk sholat subuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita ini diabadikan di dalam hadis ini dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada generasi setelahnya, termasuk kita semuanya. Awake dhewe iku diisin-isin
karo sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum diisin-isin piye. Jadi cerita hadis ini diabadikan, diisin-isin itu kondisi sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang seperti itu saja oleh Rasulullah, tidak diberikan keringanan untuk sholat di rumah, tapi diperintahkan untuk memenuhi panggilan adzan yang ia dengar. Halo. Awake dhewe iki diisin-isin, mosok gak izin. Kita yang diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melihat, bisa berjalan. Apalagi kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat, di mana mereka ketika berangkat ke masjid itu kalau panas ya kepanasan, kalau musim dingin ya kedinginan. Bapak Ibu, di Mekah itu nggak sama dengan di Indonesia. Di Indonesia ini udaranya meninabubukan penduduknya. Di Indonesia ini udara yang paling nyaman itu ya di Indonesia. Surganya dunia itu ya Indonesia. Udaranya itu musim panas juga nggak terlalu panas, musim dingin juga tidak terlalu dingin. Di Mekah sama dengan di negara-negara Timur Tengah yang lain termasuk di Mesir. Saya 4 tahun di sana. Ketika musim dingin itu yang namanya serban itu tebal, dan itu tidak hanya dipakai untuk sholat, untuk jalan-jalan itu ya pakai serban begini. Kalau di sini pakai serban jalan-jalan, ya ini Pak Yai mau kemana ini? Pak Yai mau kemana? Di sana enggak, jaketnya juga tebal-tebal, bahkan ada kaos kaki yang terbuat dari kulit yang disebut dengan muzah itu ya dalam rangka untuk melindungi dari hawa dingin. Kalau nggak pakai kaos kaki seperti ini, kalau musim dingin nggak kuat. Ya, itu kondisi cuacanya seperti itu. Di sini kita sudah sangat jauh, ya lebih nyaman, lebih fasilitas juga lebih bagus. Ya berangkat ke masjid misalnya yang dari jauh sudah ada sepeda pancal sekarang sudah nggak laku, ya. Sepeda pancal sekarang sudah nggak laku, sudah pakai sepeda motor. Ya bahkan juga tidak sedikit yang kemudian juga pakai mobil. Fasilitas kendaraannya sudah sangat bagus dibanding dengan kondisi saat para sahabat mengikuti ajakan sholat berjamaah pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka cerita ini kalau tidak bisa memotivasi kita untuk istiqomah sholat berjamaah, maka kemudian kita dimotivasi model apa lagi untuk kita ini bisa istiqomah sholat berjamaah. Masjid zaman Nabi tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang pakai kipas angin, apalagi pakai AC. Lampu-lampu yang seperti ini juga nggak ada. Berangkat ke masjid tidak sedikit para sahabat ini yang berjalan kaki. Bahkan mereka berjalan kaki ini tidak 5 menit, 10 menit. Ada yang berjalan kaki ini berjam-jam, 1-2 jam baru sampai di masjid. Dan kemudian mereka baru bisa mengikuti sholat berjamaah. Ada yang seperti itu tapi jamaahnya istiqomah. Halo. Namanya sahabat Sya'ban. Itu sekitar satu jam dari rumahnya menuju ke masjid. 1 jam. Kalau PP berarti 2 jam. Kalau 5 waktu berarti 2 jam kali 5 10 jam. Itu untuk sholat sehari semalam 10 jam. Butuh waktu dari rumah ke masjid itu 10 jam. Itu baru berangkat dan pulangnya, belum di masjidnya. Tapi tempat yang ditempati oleh sahabat Sya'ban ini hampir tidak pernah kosong, selalu ada orangnya dan istiqomah di tempat itu, sehingga ketika sahabat Sya'ban suatu ketika itu tidak datang, sekali tidak datang, itu Kanjeng Nabi langsung tahu di mana Sya'ban kok belum datang. Waktu itu sholat subuh, di mana Sya'ban kok belum datang? Tahu karena tempatnya istiqomah.
Awake dhewe iki karena gak tapek istiqomah, ngimami gak ngerti, makmume sing gak teko iku sapa, gak paham, gak ru. Soale makmume gonta ganti ya, gak istiqomah. Ya, di belakangnya imam kadang si A, besoknya ganti si B. Begitu terus. Jadi, tapi zaman Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi itu tahu. Satu-satu sahabatnya biasanya di sini, biasanya di situ itu tahu. Termasuk salah satunya adalah sahabat Sya'ban yang rumahnya jauh itu. Yang rumahnya jauh. Ternyata setelah kalau begitu kita tunggu dulu. Karena rumahnya jauh mungkin dia telat. Ditunggu setelah agak lama sehingga waktu sholat subuhnya ini agak telat. Ternyata Sya'ban juga ternyata belum datang juga. Akhirnya kemudian dimulailah sholat berjamaah subuh itu. Sampai selesai sholat ternyata Sya'ban tidak datang. Setelah selesai sholat ternyata Rasulullah minta diantar sahabat-sahabatnya untuk datang ke rumahnya Sya'ban. Ternyata ketika sampai di rumahnya ini mendengarkan kabar berita bahwa sahabat Sya'ban baru saja meninggal dunia. Ternyata sebelum subuh itu dia cerita kepada istrinya, perutnya ini agak mules, perutnya agak sakit, sehingga kemudian tidak bisa berangkat ke masjid. Subhanallah, 1 kali tidak hadir di masjid, setelah didatangi ternyata sakit, dan sakitnya itu yang menyebabkan kemudian sahabat Sya'ban ini meninggal dunia. Awake dhewe, awake sehat koyok ngene iki berapa kali tidak sholat berjamaah. Malu awake dhewe ini kalau mendengar cerita-cerita para sahabat-sahabat Nabi itu. Mudah-mudahan mari ngrungokno ceritane ya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini, kita menjadi semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya mendengar dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Itu santri-santrinya diwajibkan sholat berjamaah, Mas Agung. Wajib. Padahal di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih itu ulama-ulama mayoritas berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sunnah mu'akkadah. Sunnah itu ada sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghairu mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah itu sunnah yang sangat ditekankan, yang mendekati wajib, hanya tidak sampai wajib. Ini yang kadang-kadang membuat kita ini terlena dengan kata-kata bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Padahal keutamaannya ini sangat besar dan tidak bisa ditandingi dengan sholat sendiri. Yang kita baca pertemuan yang lalu, selisih pahalanya, selisih keutamaannya ini antara 25 sampai dengan 27 derajat. Di mana derajat itu sudah saya terangkan pada pertemuan yang lalu itu. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata rahasia dari sholat berjamaah yang dulu difatwakan ya. Jadi difatwakan oleh para ulama dulu. Ini ternyata menjadikan santri-santri mereka itu menjadi orang-orang yang berhasil semuanya, menjadi orang-orang yang sukses semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampean baca di dalam surat Toha ayat 132 yang di situ menyebutkan atau menjelaskan tentang perintah sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholah, dalam surat ini ayat 132, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan ibadah sholat. Jadi tidak hanya menyuruh dirinya sendiri, tetapi juga keluarganya ini diajak bersama-sama untuk mengerjakan ibadah sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Jadi kita dalam mengerjakan sholat ini ya,
tidak mudah. Apalagi kalau sholat yang kita kerjakan ini sholat berjamaah, tantangannya berat, godaannya besar. Maka di situ ayatnya sudah jelas, wastobir alaiha, bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Berat, tantangannya berat, godaannya besar. Ya, kadang-kadang ketika akan sholat ada saja gangguannya. Jauh sebelum waktu masuk sholat itu kita kadang-kadang tidak ada pekerjaan apa-apa, tidak ada tugas apa-apa. Tiba-tiba menjelang sholat ada tamu datang, tiba-tiba menjelang sholat ingat pekerjaan yang belum selesai, padahal sebelum sholat tadi itu tidak ingat. Itu termasuk gangguan, termasuk godaan, termasuk ujian, di mana kita diperintahkan sabar di dalam ayat ini. Wastobir alaiha. Yang paling penting lagi di dalam ayat ini adalah firman Allah, la nas'aluka rizqa. Saya tidak minta rizki kepadamu. Saya tidak minta rizki kepadamu. Koyok-koyok bahasanya Gusti Allah begini, awakmu iku sholato sing sabar. Ora nek aku ngongkon sholat nang awakmu iku terus mari ngono aku njaluk rizki nang awakmu, gak. Aku gak butuh rizki. Cara bahasanya Gusti Allah kasare ngono. Saya gak butuh rizki dari kamu. Lanas aluka rizqa, saya perintahkan sholat ini kepadamu itu bukan untuk kepentingan saya, tapi itu adalah untuk kepentingan kamu sendiri. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini sangat jelas sekali bahwa ketika orang itu memperhatikan perintah Allah yang berupa ibadah sholat itu, maka Allah lah yang akan menjamin kecukupan rizki orang itu, dan akibat yang baik dari dia mengerjakan sholat untuk mengikuti perintahnya Allah ini akan kembali kepada diri mereka sendiri, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing menikmati ganjaran itu bukan Gusti Allah, tapi orang yang sholat itu sendirilah yang akan menikmati pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya, hadis nomor 4. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa falam ya'ti fala sholata lahu illa min udrin. Artinya, barang siapa yang mendengarkan panggilan adzan, panggilan sholat, yaitu adzan. Sekarang kalau di lingkungan penduduk yang muslim, pasti ketika masuk waktu sholat itu adzan saling bersautan. Kalau kita tinggal di lingkungan penduduk yang mayoritas muslim, di Jombang ini penduduknya mayoritas muslim, di Mojokerapa ini juga penduduknya mayoritas muslim. Ketika masuk waktu sholat adzan itu pasti bersautan, suara adzan itu bersautan. Dari sini pun kita juga mendengar adzan dari masjid yang lain, dari musola yang lain, dari tempat ini, ya. Masa panggilan adzan dari musola ini, dari masjid ini kita tidak dengar, wong dari tempat yang lain saja dengar, ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendengarkan panggilan sholat atau mendengarkan adzan, falam yakti, kemudian dia tidak memenuhi panggilan itu, fala sholatalahu, maka tidak sempurna sholat yang ia kerjakan. Ada yang mengatakan tidak sempurna, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau saya mengikuti yang pendapat tidak sah ini kok ekstrim sekali. Jadi karena sholat itu wajib di masjid, kalau di rumah tidak sah. Ini galak sekali.
Tapi untungnya yang mayoritas ulama itu pendapatnya bukan tidak sah, tetapi tidak sempurna. Maka sholat tidak sempurna yang ia kerjakan kalau dia tidak memenuhi panggilan adzan itu untuk mengikuti sholat berjamaah. Illa min udhrin, kecuali kalau tidak sholatnya ini karena uzur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah mendengar ini Ainun Najib Cak Nun yang menyampaikan, karena keutamaan sholat berjamaah yang besar seperti ini, itu hendaknya masjid-masjid atau musola-musola ini betul-betul menyiapkan untuk sholat berjamaah ini sebaik mungkin. Menyiapkan untuk melaksanakan sholat berjamaah sebaik mungkin itu diantaranya mulai dari tukang adzannya, dipilih tukang adzan yang suaranya baik, yang suaranya bagus. Dan alhamdulillah di masjid ini juga alhamdulillah suaranya juga bagus, imamnya juga bagus. Nek wis dikei tukang adzane penak, wis dikei imam suarane yo penak, kok jek gak gelem teko ancene. Apa ancene itu? Ya memang hatinya orang yang mendengarkan adzan itu yang perlu diservis. Hatinya orang yang mendengarkan adzan itu yang perlu diservis. Tukang adzannya sudah diberikan tukang adzan yang suaranya sangat bagus. Bisa dimaklumi kalau misalnya, ini kata Cak Nun, kalau misalnya yang adzan ini suaranya nggak bagus, kemudian tidak ada yang datang, bagaimana mau datang? Wong dengar adzan saja sudah takut. Halo. Bagaimana mau datang wong baru mendengar adzan saja sudah takut karena suaranya nggak karu-karuan. Kata Cak Nun, yang seperti itu janganlah jadi tukang adzan, daripada menjauhkan orang dari masjid atau menjauhkan orang dari musola. Adzane gak penak dibanterno liwat speaker. Orang nggak tambah datang tapi malah tambah menjauh. Makanya betul kalau kemudian di masjid ini disediakan tukang adzan yang muadzin yang bagus suaranya, imam yang bagus suaranya, agar supaya orang tertarik untuk datang mengikuti sholat berjamaah di masjid, dan ketika sholat itu betul-betul bisa merasakan kenikmatan ketika sholat. Jadi rindu ketika sholat karena mendengarkan bacaan imam itu betul-betul bisa masuk ke dalam hatinya. Itu yang diharapkan begitu. Sehingga ketika sholat di rumah itu merasa tidak mendapatkan sesuatu yang nikmat karena tidak mendengarkan bacaan imam yang sangat merdu itu. Harapannya begitu. Apalagi sholat subuh ini di kampung-kampung biasanya, kalau di pondok sudah banyak santri-santri yang disiapkan untuk adzan. Tapi kalau di kampung-kampung biasanya yang adzan itu yang tua-tua, yang muda-muda biasanya belum bangun. Saman lihat kalau saman mau tahu di kampung-kampung masjid atau musola yang tidak ada pondoknya, itu rata-rata yang adzan itu 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Jare wong Jawa, wong-wong sing wis mambu lemah. Wong-wong sing wis mambu lemah. Ya Allah, akhirnya adzannya begitu, wong orang sudah tua, mau gimana? Adanya itu wong yang muda-muda nggak mau bangun, yang miris lagi, yang adzan yaitu, yang pujian yaitu, yang ngomati yaitu, yang jadi imam yaitu makmumnya istrinya sendiri, nggak ada orang lain lagi. Ya Allah, masjidnya sudah besar, masjidnya bagus, tapi nggak ada yang mau datang. Kalau mendengarkan cerita ini saya kira termotivasi lah, isin, malu. Kalau kita ini tidak mendatangi atau tidak memenuhi panggilan adzan ini dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Bahkan di dalam cerita syarah hadis ini, sahabat Ibnu Ummi Maktum itu setelah tidak mendapatkan keringanan dari Rasulullah, sholat subuh tetap nggak diberi keringanan. Fa'ajib, kalau kamu mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum, ya penuhi
panggilan itu. Akhirnya Masya Allah, sholat subuh itu, sebelum masuk waktu sholat subuh itu, sahabat Ibnu Ummi Maktum itu sudah berangkat duluan dan berada di masjid sebelum masuk waktu sholat subuh. Sehingga pada waktu itu, dan ini masih berlaku sampai sekarang di Mekah, di Medina, adzan subuh di sana mulai zaman itu dilakukan 2 kali. Yang pertama sahabat Ibnu Ummi Maktum itu. Jadi yang adzan pertama itu kalau 1 jam sebelum waktu sholat subuh. Sekarang sholat subuh itu jam 3:30 lebih jam 3 lebih 41, jam 3:41. Jadi jam 4 kurang 19 menit. Itu jam 2:41 sahabat Ibnu Ummi Maktum sudah di masjid dan adzan yang pertama. Koyok-koyok Kanjeng Nabi itu koyok-koyok Kanjeng Nabi itu ingin memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, iki lo sing jenenge Abdullah bin Ummi Maktum jam yamini lo wis nduk masjid. Yang adzan adalah Abdullah bin Ummi Maktum yang pertama. Tapi adzan yang pertama itu belum masuk waktu sholat subuh, tapi hanya untuk membangunkan sahabat-sahabat Nabi agar bersiap-siap untuk mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid. Barulah kemudian, karena memang subuh itu beda dengan yang lain ya, makanya adzannya 2 kali itu kenapa? Karena waktu subuh itu rata-rata, bukan hanya rata-rata, umumnya semua itu dalam kondisi tidur. Kalau sholat-sholat yang lain kan tidak. Adzan 1 kali itu bisa langsung memenuhi panggilan itu. Jadi ibaratnya subuh itu adzan 2 kali itu, yang pertama itu adzan kanggo mbugah. Halo. Adzan kanggo membangunkan orang supaya bangun. Setelah bangun, persiapan untuk berangkat ke masjid, barulah kemudian 1 jam berikutnya ini ada adzan yang kedua yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Itu cerita adzan 2 kali sholat subuh itu begitu. Jadi kan sampean nek angel-angel buka santri nang pondok dibuka angel diadzani ae. Ya. Diadzani ae. Diadzani sing pertama diadzani ku adzan bugah itu. Adzan untuk membangunkan, diadzani. Engko nek wis tangi baru kemudian adzan yang kedua. Ya, baru pas masuk waktu sholat subuh. Sampai sekarang. Ya, Abah Haji Agung yang sudah haji, sudah umroh pasti paham ya, bahwa di sana itu kalau subuh mesti adzannya dua kali. Ya, jadi adzannya 2 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis nomor 4 ini sekali lagi memberikan ya dorongan kepada kita semuanya yang hidup di lingkungan mayoritas muslim dan tempat-tempat ibadah sudah sangat banyak dan fasilitasnya juga sangat lengkap, juga sangat baik. Maka hendaknya kita ini berusaha untuk melaksanakan sholat di masjid dengan berjamaah. Jadi cerita-cerita yang pertemuan pertama dulu, bagaimana ada imam yang namanya Hasan Al-Basri, itu ketika menguburkan ibunya yang meninggal dunia, ternyata setelah pulang ini sudah ketinggalan sholat berjamaah. Maka untuk menebus ketinggalan sholat berjamaah itu sampai kemudian beliau sholat diulang sampai 25 kali. Sampean gak ngiro itu apa? Gak mungkin sampean ketinggalan jamaah mari ngono sampean gelem salat baleni sampai ping selawi, gak mungkin. Delok potongane gak mungkin. Delok potongane gak mungkin. Salat ping pisane abote gak karu-karuan kok. Pane salat ping selawi. Itu Imam Hasan Al-Basri sampai seperti itu. Tapi meskipun sudah diulang sampai 25 kali, maksudnya supaya mendapatkan keutamaan seperti sholat berjamaah. Ternyata kan tidak bisa. Malam harinya bermimpi, mendengarkan suara yang memberitahukan kepada dirinya bahwa
apa yang dilakukan dengan sholat diulang sampai 25 kali itu ternyata belum bisa menyamai keutamaan sholat berjamaah. Diberitahukan kenapa tidak bisa menyamai, karena dalam sholat berjamaah itu ada amin yang diucapkan oleh para malaikat bersama dengan aminnya imam dan para makmum dalam sholat berjamaah itu. Sholat berjamaah awake dhewe ini ketika membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah itu diikuti oleh semua para malaikat. Tapi kalau sholat sendiri malaikat enggak mengikuti. Itu loh yang enggak mungkin bisa dikejar, disamai keutamaan sholat berjamaah ini dengan sholat sendiri. Apalagi meskipun ya sholat sendiri tadi itu diulang sampai 25 kali atau 27 kali. Apa maneh sholatnya gak diulang mek ping pisan tok. Pemane sholatnya gubuk kabeh pisan, ya tambah nemen. Lu sholat ijen, sholat sendiri itu saya yakin di rumah itu nggak seperti sholat di masjid. Ya bukan ngarani sampean, aku dewe ya podo ae. Nek sholat di rumah itu wis ta, nggak iso khusyuk, nggak iso suwe. Ya, nduk kene ae nek sholat berjamaah dadi imam iku mocone didawa-dawakno, mocone dienak-enakno. Sholat ijen nduk omah, ya kadang-kadang nggak maca surat barang. Pemane sholatin nduk omah nang mari ngono tengah-tengah bal-balan. Misale ta. Lainnya tengah-tengah bal-balan. Alah wis tambah gak konsentrasi blas. Ya. Katene gak salat iku waktune wis karek titik. Kate salat iku bal-balane gurung mari. Akhirnya terpaksa salat tapi TV-ne ambek dibanterno suarane. Lah ngene iki terus piye salate? Ya. Engko oleh 2 rakaat bingung iki mang loro ta telu. Nggih, loro ta telu. Bingung. Pemane nang krungu suarane gol. Alah tambah buyar konsentrasi nih. Maka sholat yang paling bagus itu adalah sholat di masjid. Di sini tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu sholat kita. Ya. Apalagi sholat berjamaah itu di masjid itu ya pasti diterima oleh Allah, itu pasti diterima. Jadi pasti diterima. Jadi karena sholat berjamaah itu khusyuknya tidak dihitung per individu tetapi dihitung secara keseluruhan. Enek sing khusyuk pada waktu takbiratul ihram tok, mari ngono terus belarah. Enek sing pada waktu maca Fatihah khusyuk, ya takbiratul ihramnya gurung khusyuk. Maka semua kekhusyukan dari para jamaah ini akan dikumpulkan menjadi satu dan diberikan kepada semuanya. Itulah kelebihan dari sholat berjamaah dibanding dengan sholat sendiri. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 yang perlu ditanyakan, silahkan. Kalau nggak ada, mboten napa-napa. Ini sudah adzan Isya. Adik-adik santri mungkin ada yang bertanya, monggo. Kurang wanita takon gitu. Oke, matur suwun. Jadi saya kira sudah cukup. Jadi materi yang saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan sekali lagi kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah, utamanya ibadah sholat ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan dengan sholat berjamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.